Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, kali ini ada sumber-sumber menarik banget nih tentang Perang Aceh ya. Betul. Ini kan konflik kolonial terpanjang yang dihadapi Belanda di Hindia Timur. Cukup fenomenal. Iya, fenomenal lamanya itu loh. Misi kita sekarang nih pengen bongkar kenapa sih perang yang dideklarasikan 1873 itu kok bisa lama banget. Ada yang bilang sampai 1942 baru reda ya. Jauh dari akhir resmi yang sering disebut. Iya, akhir resminya kan sering disebut 1904 atau 1910 gitu. Padahal ya, masih lanjut terus. Nah, kita mau gali strateginya, tokoh-tokoh kuncinya, terus dampaknya apa aja berdasarkan materi yang Anda kasih ini. Penasaran banget soalnya Belanda itu kan biasanya gimana ya, cepat gitu loh naklukin daerah lain. Tapi Aceh beda. Sangat beda. Oke deh, mari kita bongkar ini. Jadi, awal mulanya Belanda serang frontal ya, tahun 1873. Ya, mereka pede banget awalnya. Mikirnya Aceh bisa ditaklukkan cepet kayak daerah lain lah. Tapi langsung kejedot ya. Banget. Pukulan telak pertama itu Jenderal Koller, pemimpin ekspedisinya tewas di awal invasi, dekat Masjid Raya Baitur Rahman. Wah, langsung pimpinannya. Iya, ini bikin mereka kaget, harus mundur, dan sadar, wah, Aceh ini bukan lawan enteng. Mereka salah perhitungan besar di awal. Apa sih yang bikin mereka salah hitung gitu? Kok bisa beda banget sama daerah lain? Nah, ini dia intinya. Menurut saya ada faktor kunci yang bikin lama. Ideologi perang sabil. Jihad. Perang sabil ya? Gimana tuh maksudnya? Para ulama di Aceh itu menetapkan perang sabil sebagai fardu ain. Fardu ain. Artinya? Artinya, itu jadi kewajiban individu buat setiap muslim di sana. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semua wajib ikut melawan penjajah kafir. Oh, jadi bukan cuma tentara atau laskar khusus aja ya? Bukan. Implikasinya gede banget secara strategis. Perlawanan jadi nggak butuh komando pusat yang rapi gitu. Selama semangat jihad ini ada di hati masyarakat, ya perlawanan jalan terus. Pemimpin ketangkap, ya muncul lagi yang lain. Atau rakyat jalan sendiri. Wah, ini yang Belanda nggak antisipasi di awal ya. Mereka mikirnya kalau elitnya ditaklukkan, selesai. Mungkin begitu. Mereka nggak ngerti dalamnya semangat ideologi ini. Selain ideologi, struktur kepemimpinannya gimana? Katanya ada dua kelompok penting ya? Betul. Ada sinergi yang kuat, terutama di awal, antara ulama dan ule balang. Ulama itu kan pemimpin spiritual, kayak Tunku Cik di Tiro misalnya, yang mengobarkan semangat jihad. Oke, yang bakar semangatnya. Nah, ule balang itu elit bangsawan lokal. Mereka punya kekuasaan politik dan basis massa, pasukan gitu di wilayahnya. Kayak para TUku itu. Kombinasi semangat dari ulama dan kekuatan real ule balang ini yang bikin pertahanan Aceh kokoh banget. Menarik, ngomongin ule balang, ada satu nama nih yang dari sumber Anda tuh, wah taktiknya bikin geleng-geleng kepala. Teuku Umar. Ah, Teuku Umar. Iya itu dia, cerdik sekali. Dia kan sampai pura-pura nyerah ke Belanda ya, bahkan mau bantu Belanda. Betul. Itu manuver yang luar biasa berani dan licik sih. Dia gabung sama Belanda, dapat kepercayaan, dapat pangkat, fasilitas, senjata, amunisi, uang. Terus? Ya pas sudah dapat semua itu, dia balik lagi, bawa lari semuanya. Senjata, uang, logistik, dipakai buat melawan Belanda lagi. Wah itu sih nyakitin banget buat Belanda ya. Rugi materi, rugi moral juga pasti. Pasti. Kepercayaan mereka ke elit Aceh jadi goyah banget gara-gara itu. Gila, gila. Tapi semangat juang ini nggak cuma di laki-laki kan? Ada Cut Nyak Dien juga. Oh tentu saja. Cut Nyak Dien ini figur sentral banget. Setelah suami pertamanya, Teku Ibrahim Lamga, gugur, dia bersumpah akan terus melawan Belanda. Terus dia nikah lagi sama Teuku Umar ya? Iya, dan berjuang bahu-membahu sama Teku Umar. Kegigihan dia itu jadi simbol perlawanan Aceh yang nggak pernah padam. Ditakuti Belanda, disegani rakyat. Dia benar-benar representasi keteguhan hati orang Aceh. Oke, jadi kita punya ideologi kuat, kepemimpinan ganda, tokoh cerdik, tokoh gigih, pantas aja lama ya. Tapi ujung-ujungnya Belanda kan mulai unggul nih. Apa titik baliknya? Kayaknya strategi militer aja nggak cukup kan? Tepat, Belanda akhirnya sadar ini bukan cuma perang fisik. Mereka butuh menaklukkan pemahaman tentang Aceh dulu. Disinilah peran Christian Snauk Hurgronje jadi krusial banget. Snauk Hurgronje, ahli Islamologi itu ya? Ya, dia dikirim untuk mempelajari masyarakat Aceh secara mendalam. Analisisnya itu penting banget. Dia bilang inti perlawanan itu sebenarnya bukan sultan,
tapi para ulama yang ngobarin semangat jihad itu. Jadi fokusnya ke ulama. Betul. Rekomendasi Snook itu jelas. Hancurkan pengaruh ulama, pukul keras mereka. Tapi, di sisi lain, rangkul para ule balang. Kasih mereka posisi, kekuasaan lokal di bawah Belanda. Jadi strategi pecah belah, divide and conquer. Memecah kekuatan dari dalam ya. Gimana strategi ini dijalankan di lapangan? Nah, analisis Snook ini jadi semacam blueprint baru buat gubernur militer Van Heuts. Berbekal pemahaman itu, Van Heuts melancarkan perang yang jauh lebih total dan brutal. Serangannya masuk sampai ke pedalaman, nggak cuma di pesisir. Terus ada pasukan khusus itu ya, yang terkenal banget. Iya, itu dia. Korps Maréchaussée Tefoot, dikenal sebagai Marsose. Ini pasukan khusus kontra gerilya. Kecil, kesit, dilatih khusus buat medan Aceh yang sulit, dan terkenal sangat kejam dan efektif dalam memburu pejuang Aceh di hutan-hutan. Wah, jadi kombinasi intelijen Snook sama kebrutalan Marsose ini ya? Bisa dibilang begitu. Kombinasi ini mulai kelihatan hasilnya, mulai mengubah peta pertempuran. Tokoh-tokoh kunci mulai jatuh ya? Iya, sayangnya, Tengku Umar gugur tahun 1899 di Melaboh. Katanya sih karena ada yang membocorkan posisinya. Pengkhianatan lagi ya? Terus, Cut Nyak Dien? Cut Nyak Dien masih terus berjuang setelah Tengku Umar wafat. Tapi akhirnya beliau ditangkap tahun 1905. Kondisinya udah lemah karena bertahun-tahun bergerilya di hutan. Dan lagi-lagi, ada unsur pengkhianatan juga dalam penangkapannya. Kemana beliau dibawa? Belanda mengasingkannya jauh dari Aceh, ke Sumedang, Jawa Barat. Sengaja biar pengaruh simbolisnya yang kuat itu terputus dari rakyat Aceh. Beliau wafat dan dimakamkan di sana. Oke, jadi setelah tokoh-tokoh kunci ini gugur atau ditangkap, Belanda merasa menang ya. Mereka deklarasi perang selesai sekitar 1904-1910 gitu. Secara formal, iya, mereka mengumumkan aneksasi Aceh sebagai bagian dari Hindia Belanda. Tapi, kalau kita lihat sumbernya lagi, masih ada perlawanan. Masih. Perlawanan sporadis, kecil-kecil, mungkin, tapi terus ada. Sampai kapan? Sampai Jepang datang tahun 1942. Ini bukti lagi soal semangat Fardu Ain tadi. Belanda bisa jadi ngalahin struktur negaranya, tapi ideologi perlawanan di masyarakatnya itu susah banget dipadamkan total. Jadi kemenangan Belanda itu nggak tuntas ya sebenarnya? Bisa dibilang gitu. Secara militer mungkin unggul, tapi secara ideologis apinya masih ada. Terus dampak jangka panjang dari strategi pecah belah Snook tadi gimana? Yang merangkul ule balang menekan ulama itu? Nah, ini dia warisan yang agak problematis. Strategi itu memang berhasil untuk Belanda saat itu, tapi efeknya jangka panjang. Itu memperdalam jurang antara kelompok ulama dan kelompok ule balang yang kooperatif sama Belanda. Jadi ada konflik internal setelahnya? Iya, friksi ini akhirnya meledak jadi perang saudara setelah Indonesia merdeka, namanya Perang Cumbok tahun 1945-46. Antara kelompok ulama melawan kelompok ule balang, yang menang kelompok ulama. Waduh, jadi solusi Belanda malah ninggalin bom waktu konflik internal ya? Ironis ya, penyelesaian versi mereka malah menabur benih konflik baru di antara orang Aceh sendiri. Tapi di sisi lain, ada juga warisan positifnya nggak sih dari perjuangan panjang ini? Oh, ada. Semangat juang dan kegigihan yang luar biasa itu jelas membentuk karakter Aceh yang unik. Bukti paling nyata itu pas agresi militer Belanda I tahun 1947. Kenapa waktu itu? Aceh jadi satu-satunya wilayah Republik Indonesia waktu itu yang sama sekali nggak bisa diduduki lagi sama Belanda. Pertahanannya kuat banget. Semangat kedaulatan itu masih membara. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, Perang Aceh bisa begitu lama itu karena satu, ideologi perang sabil sebagai fardu ain yang bikin perlawanan mengakar kuat di tiap individu. Betul, sulit dipadamkan. 2, ada sinergi kepemimpinan ulama dan ule balang di awal. Terus 3, ada tokoh-tokoh cerdik kayak Tengku Umar dan gigih kayak Cut Nyak Dien. Plus, Belanda awalnya salah strategi dan meremehkan lawan. Nah ya, Belanda baru bisa unggul setelah ganti taktik, pakai analisis intelijen Snook buat pecah belah. Dan pakai kekuatan militer brutal kayak pasukan Marsose itu. Tapi kemenangannya pun nggak sepenuhnya tuntas. Perlawanan ideologis masih ada, dan strategi pecah belahnya malah ninggalin warisan konflik internal. Sekaligus warisan semangat kedaulatan yang kuat juga. Lengkap banget ya ceritanya, kompleks. Sangat kompleks. Dan ini mungkin menyisakan satu pertanyaan penting buat Anda yang menyimak.
Gimana ya pemahaman kita tentang perlawanan yang sedalam ini, yang didorong ideologi kuat seperti di Aceh ini? Bagaimana itu mengubah cara Anda memandang konflik-konflik lain yang berkepanjangan? Atau gerakan-gerakan otonomi di tempat lain di dunia saat ini? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat kita pikirkan lebih lanjut ya.